ketika ada orang datang bawa entah apa itu nama frame-nya, terus dia minta decals chinelli mesh. Buat lo seolah-olah itu chinelli mesh, lo menghalalkan atau tidak? Ini adalah sepeda yang gue tunggu-tunggu, akhirnya datang. Selamat datang Elan. Yo Bang Andira. Kita buka dulu. Selamat datang di SLCC Talk 2.0 bareng gue Andira Pramanta, di mana kita akan ngobrolin seputar sepeda, apalagi sih. Dan ini ada tim The Life Machine, nggak cuma tim sih, nggak tim cuma satu orang soalnya. Ada Elan ya. Elan, thank you udah datang ke sini SLCC Talk. Dan yang mau gue tanya nih pertama, Reincarnato tuh sepeda apa sih? Memang dilihatnya sebagai kayak merek ya Reincarnato itu seakan-akan, tapi memang bukan merek sebenarnya. Ini semangatnya Life Machine. Reincarnato itu kita merestorasikan sepeda yang udah usang, sepeda zombie, sepeda mumi. Kita bangkitkan lagi menjadi reinkarnasi, menjadi sepeda yang lebih baik dari sebelumnya. Oh, itu asal nama Reincarnato. Jadi itu stiker. Ini jarang banget ya. Kalau orang bikin stiker, banyak yang repaint di pertemanan gue. Cuman nggak ada yang pernah mendapatkan hasil stiker yang bagus, rapi sebagai kayak sepeda baru gitu. Ini lu bikin sendiri berarti? Bikin sendiri. Itu the spirit behind the Life Machine. Nah ini terus terang gue sendiri kenal Life Machine itu baru belakangan ini. Kalau kemarin kita udah ngobrol sama Panji Indra, dia sendiri bikin stiker apa namanya, The Cyclist Portrait gitu. Kalian yang bikin kan? Iya, kebetulan kami yang bikin. Iya kan, dan sekarang datang langsung ke sini. Kita mau tahu dulu nih, Life Machine itu apa? Dari kapan dan bikinnya apa aja sih? Oke, TLM itu The Life Machine atau TLM ya, kita singkat TLM soalnya lebih cepat. Udah berdiri sebenarnya dari tahun lalu. Awalnya hanya sebuah personal blog yang kita pakai untuk menceritakan aja tentang kita bangun sepeda, kita pemilihan part dan sepedanya itu sendiri. Hingga kita dalam perjalanannya menemukan unexpected experience. Waduh, ini penting nih. Unexpected experience di mana ternyata olahan desain grafis kita itu bisa membantu orang-orang. Olahan desain grafis kita yang kita tuangkan dalam bentuk dekal bisa membantu orang-orang yang mau merestorasi sepedanya. Disitulah TLM berubah yang awalnya sekedar personal blog menjadi semacam production house untuk beragam jenis sepeda. Jadi dari awal blog doang gitu sendiri dulu? Dulu pasti blog pasti sendiri. Begitu kita jadi dekal production house ini, gue sama teman gue JJ untuk ngebangun TLM ini dari seluruh sistemnya. Kenapa akhirnya banyak orang nih, gue sendiri terjun di dunia frame building. Ada Rangga Panji teman gue, dia masuk ke Sakra, parts sepeda gitu kan. Ada juga yang komponen dan segala macam. Lu TLM, anak-anak TLM terjun khusus di dunia decals. Apa karena memang pengen ke situ atau kayak gimana? Emang sengaja? Mungkin pertama bukannya kita nggak tertarik sama frame building ya, karena kebetulan sepeda yang gue bawa ini baru jadi. Ini frame bikin sendiri. Ini ngolah sendiri, datengin dari Reynolds. Jadi emang kita sebenarnya suka juga. Betul, kita suka juga, tapi sebatas hobi aja untuk menuntaskan kebeman. Kebeman itu penting untuk dipenuhi sekarang. Kalau nggak gelisah, nggak bisa tidur. Bener. Tapi memang interest kita dari sebenarnya bukan baru dari sekarang sepeda. Sebelumnya juga kita suka desain grafis yang kita tuangkan ke dalam bentuk stiker. Memang sudah main di stiker. Kebetulan sekarang ini melihat ada peluang bahwa butuh kita harus bantu orang-orang untuk dekalnya. Karena masih saya juga pernah di keadaan dimana gue nyari dekal yang sesuai dengan orinya, yang period korek, cuman susah banget, nggak nemu di marketplace juga susah, nggak ada. Jadi kita bikin sendiri dan ternyata itulah yang bisa, dimana TLM bisa berkontribusi untuk reinkarnasi sepeda-sepeda tanah air. Nah ini penting nih, karena belakangan ini banyak orang yang mulai kembali ke ini ya, period korek gitu. Betul. Ya, kayak beli sepeda tahun 90-an, 80-an terutama juga, dan kepingin dikembalikan ke asal mulanya. Kayak simpelnya gini, gue pernah punya Cannondale Trek, stikernya bocel-bocel, waktu itu sempet ganti nggak ya, tapi nyari stiker yang tepat dan logo di depan itu kan agak sulit ya. Apalagi nyari yang namanya stiker sepeda kan macam-macam, namanya stiker kan beda-beda ya. Beda-beda. Ada apa aja sih?
Ada water slide kalau nggak salah. Water slide, ada cast vinyl, polymeric vinyl, monomeric vinyl, calendar vinyl, banyak macam-macam. Tuh dia. Jadi bukan stiker sembarang stiker, saudara-saudara. Cuman ini emang stiker yang dipakai untuk produksi kadang-kadang. Jadi jadi gini, di Pia Cycles itu pernah ada customer datang ke gua nanya, Om minta desain stikernya dong gitu kan. Dengan senang hati akan gue kasih, cuman dia nggak akan pernah bisa produksi stiker yang sama kayak pabrik, karena dari pabrik itu kan pakai water decals ya, dan itu yang bisa pakai nggak sembarang orang, cuman orang yang jago repaint yang bisa masang. Kayak kalau lu inget dulu Tamiya Building tuh yang bikin model kit, itu kan stikernya pakai water transfer kan, itu kayak gitu. Iya betul, kayak diecast juga. Lu bisa juga gitu. Itu bisa juga bikin kayak gitu, tapi memang karena itu ya, karena nggak semua orang bisa masangnya, yang kita pasarkan sebagai defaultnya produk Live Machine, produk TLM adalah produk yang tengah-tengah, kita harganya terjangkau tapi mudah juga dipasangnya. Karena bete banget udah beli water slide, mahal-mahal, harganya lebih mahal juga. Begitu kita pasang, miring lah, meleot-meleot lah, ujung-ujung nggak bagus juga looksnya gitu. Jadi kita pasarkan itu utamanya yang polymeric vinyl. Ya polymeric aja, karena tinggal pasang, tinggal tempel istilahnya. Betul. Kan? Nah ngomongin soal nggak semua orang bisa pakai water slide decals ya. Pia Cycles itu kalau datang satu dari 140 frame itu ada satu yang melihat-melihat. Cuman kalau buat gue itu jadi nilai tambah kayak bukan bad X juga, jadi beda sendiri gitu. Cuman kan kalau orang yang masak sendiri kan sebel ya. Nah ini soal stiker itu semua orang bisa bikin. Ada yang bilang cutting stiker aja bang gampang gitu. Ini beda sama cutting stiker. Cutting sticker itu salah satu kategorinya aja sebenarnya. Cuman memang bukan produk andalan kita sih. Karena memang banyak kekurangannya kalau cutting sticker itu. Tebel dan kalau terlalu teknis ini ya, warnanya kita nggak bisa milih sesuai Pantone tapi sesuai yang ada di pasar. Udah berwarna gradasi nggak akan bisa. Terus juga detail dari sebuah desainnya nggak akan kekejar. Hurufnya. Sekarang yang bisa bikin beda TLM, desain stiker TLM sama stiker lain itu apa sih? Yang bikin beda, kalau misalnya mungkin kalau dari bicara tentang dekal sepeda ya, dekal sepeda itu ketika kita riset itu ada dua lah mazhabnya itu, mazhab US sama mazhab UK. Oh, mazhab UK sama mazhab US, bedanya? Di US ada yang bikin produsen dekal sepeda, itu di UK juga ada. Bedanya yang US itu pakai transparan, UK pakai transparan. Yang ini di luar water slide atau polymeric ini sebenarnya. Yang US pakai transparan, yang UK itu pakai opaque, jadi agak dia tebal, bukan tebal dia nggak transparan, dia nggak transparan, dia opaque. Kekurangannya adalah itu nggak bisa untuk semua desain dan banyak keterbatasan untuk pola cuttingnya, agak sulit di situ. Makanya karena kita pengen open to any challenge, kita pengen TLM tuh open to any challenge, to any design, kayak desain apa aja bisa kita pegang. Kita ngambil mazhab US, menggunakan material vinyl transparan, either water slide or polymeric. Nah ini perlu dicatat, opaque itu bukan makanan ya, itu opak. Sorry ya, bapak di sini masuk. Nah, kalau ngomongin soal decals gitu, ini kan di depan kita ada beberapa nih. Kalian semua desain sendiri, emang lulusan desain atau hobi doang? Hobi doang sih. Hobi doang. Desain ya. Nah ini kan ada macam-macam nih. Kalau yang di situ aja, lu bisa ceritain nggak itu apakah cutting sticker atau emang desain dari mana atau niru dari mana gitu? Kalau misalkan roots-nya TLM sendiri sebenarnya kan restorasi. Jadi kita desainnya itu banyaknya mengacu ke referensi yang ada di katalog. Sesuai tahunnya, misalkan sepeda disusun yang B1 tahun 90. Ya kita mengacu ke katalog 90, jangan niru yang 91 karena udah pasti beda tuh. Beda 1 tahun beda. Beda tipe beda. Kita riset nyari katalognya, desainnya itu terukur semua. Ada benar, ada salah. Bisa dinilai oleh klien, bisa dijustifikasi oleh klien karena semua terukur ya. Kalau misalkan garisnya betul tipisnya beda ya kita salah. Apalagi fontnya yang salah. Ulang lagi. Nah, ini yang menarik ketika seseorang bikin restorasi sepeda gitu ya. 80-90 itu emang main di stiker banget kan ya. Ketika ada satu klien datang nih ke lo, gua mau restorasi Bridgestone misalnya atau GT MTB gitu. Kalian nggak punya filenya. Itu gimana teknisnya? Memang nggak akan punya filenya. Nggak akan punya filenya. Begitu punya file pun customer kedua mintanya yang beda. Oh gitu? Minta beda tipe lagi. Jarang banget kita udah punya filenya. Ada orang yang datang minta yang persis kebetulan gitu. Filenya persis sama. Nggak pernah. Ada, jarang banget. Mungkin hanya 10% dari semuanya tuh. Tapi itu lu bikin dari nol semuanya? Semuanya harus bikin dari nol. Cuman gitu, kita ada TNC. Kalau misalkan mau persis sama 1:1 dengan contoh sepeda yang terpasang, itu harus kondisi sepedanya dekalnya masih utuh. Walaupun bocel-bocel. Itu harus langsung di tracing ke
fisik sepedanya, pakai kertas kalkir gitu lah, kita culture of effort di situ. Iya. Tapi kalau kejadiannya begini, datang sepedanya lo tahu itu original gitu. Cuman decalsnya udah nggak ada. Nah, kalau yang kayak gitu sebenarnya kita bisa tinggal riset aja sih ke Google, kemana macam-macam banyak, cari katalognya. Di situ tensinya adalah kita memang terpaksa tidak bisa bikin satu banding itu nggak akan bisa kejar gitu. Sebisa mungkin. Sebisa mungkin. Tapi ya so far orang-orang udah cukup happy, maksudnya karena memang tidak ada di pasar. Ke pabrik GT pun mungkin sekarang udah nggak ada itu sih gitu. Kalau ada file juga nggak tahu di mana filenya. Mungkin masih disimpan disket. Adik-adik tahu disket itu apa? Gitu. Disket dong. Nah, ini yang namanya restorasi dibalik lagi. Klien atau orang yang datang ke lo, restorasi yang tak terlupakan itu apa? Restorasi yang tak terlupakan ya. Yang paling berat, challenge-nya paling wow. Karena dia pengen referensi 1:1 sih. Ya itu sepeda apa dia waktu itu? Justru produk pertama TLM, project pertama TLM. Oke. Itu yang bikin juga TLM akhirnya sampai sekarang menjadi bikin ini decal maker lah gitu. Oke. Itu project tak terlupakan adalah KS Montana waktu itu. KS Montana tim. Waktu itu KS Montana tim. Dan itu datang dalam keadaan sudah hancur stikernya. Datang dalam keadaan sudah hancur. Nah itu minta kita waktu itu kita karena online, orangnya di Kediri. Oke. Kita minta mereka yang pakai kertas kalkir itu, kita yang digitalisasinya. Oke, jadi sama dia di tracing terus dikirim. Kita yang digitalisasi dan kita produksi itu berulang-ulang karena warnanya nggak dapat, jadi sampai warnanya juga diperhatiin. Dia mau warnanya fuchsia. Oke. Tapi bukan fuchsia banget, no gimana? Lu suruh kasih nama fuchsia aja belum tentu nemu gini. Ini bukan fuchsia banget, gimana coba tuh? Dan color code juga susah ya karena memang dari foto kan. Akhirnya dapat berapa kali percobaan? Akhirnya 3 bulan pokoknya itu baru selesai. Berarti bisa dipastikan orang itu berada di Kediri ya. Oke. Tapi akhirnya puas dia. Jadi lu pernah lihat sendiri? Akhirnya puas dan memang dia justru yang mendorong. Dia mendoakan gue screenshot tuh chatnya, semoga menjadi pembuat decal terkemuka di Indonesia. Itu gue screenshot. Langsung ya udah gue pede dong kayak. Oke, ini kita bisa seriusin ini. Oke. Kita bantu orang-orang yang merestorasi. Oke. Terus next project yang tersulit dan paling susah lah. Itu kan pertama tadi yang bikin jadi stepping stone kalian untuk terjun ke dunia decals di sepeda gitu. Tapi ada project yang kayak ini nggak mungkin nih. Ada nggak yang sulit gitu? Oke, kalau misalkan soal desainnya ya, soal desain itu sebenarnya terbagi 2 nih. Secara besar restorasi original di mana kita kaku, harus presisi. Bukan nggak boleh kreatif justru di sini. Nggak boleh kreatif, harus presisi ngikutin contoh. Sama satu lagi custom design ya, itu baru muncul belakangan ini. 2 hal ya? Nah, 2 hal berbeda, sangat berbeda. Beda PIC-nya juga, skill setnya beda. Oh gitu, oke. Itu yang kalau custom design sih kesulitannya yang penting bagaimana kita komunikasi dengan klien. Kalau briefnya jelas, briefnya bagus, hasilnya bagus pasti suka gitu. Tapi kalau briefnya nggak jelas pasti kita harus ngejar terus, itu beda hal. Kalau yang restorasi ori itu kembali ke tadi referensi. Yang sulit adalah bukan yang gambarnya rumit, tapi gambar yang referensi tidak ada. Oh, karena masih nyari dulu. Betul. Tapi ketahuan sepedanya itu tahun berapa segala macam masih bisa cari. Bahkan orangnya pun nggak tahu waktu itu. Itu gimana kira? Lu lihat sampai ngecek serial number kah? Kita bisa bantu itu, cuman kan somehow kita juga nggak bisa terlalu lama dalam satu project ya, karena kita mungkin pegang project yang lain juga. Nah dari situ kita ngasih edukasi aja untuk customer bahwa yang paling mengerti sepedanya adalah customer sebenarnya. Maunya kayak gimana? Mereka yang puas atau tidaknya, kayak yang mengatakan udah cukup deh kayak gini aja tuh mereka. Justifikasi gitu. juga datang dari klien. Karena itu kita masukin di TNC satu adalah do your own research. Oh gitu. Pertama lo harus riset duluan gitu loh. Gue bakal research juga. Tapi nanti lo juga harus riset karena ntar lo yang justifikasi ini desain sesuai ori atau enggak. Bener. Bagus apa enggak? Nggak, jadi nggak ngabisin waktu di elunya juga gitu ya. Ketika lu yang research, abis itu pas dioper ternyata nggak sesuai sama yang dipingin, sama aja bohong. Nah, bagaimana dia bisa bilang ini nggak sesuai kalau dia nggak research? Tuh dia. Jadi tadi mundur dikit ada 2 PIC, yang satu adalah yang bagian restorasi, yang satu benar-benar yang untuk kreatifnya. Jadi bisa dibilang yang satu dulu waktu SMA jagoan nyontek, yang satu jagoan ngarang, ya. Jadi 2 ini kan. Dan kalau di antara kedua itu, lu sendiri paling suka ngerjain yang mana? Paling suka ngerjain yang dua-duanya suka ya. Kalau paling suka sih pilih mungkin salah satu ya. Gue mikirin yang restorasi ori. Kenapa? Karena itu kita memang punya tujuan one day pengen punya decal museum. Walaupun nggak tahu juga sepeda banyak banget ya. Iya asli banget banyak. Sebenarnya gitu, cuman ya gue nggak berusaha nggak mikirin itu. Mikirin aja kayak punya target punya berapa ratus decals yang didesain sebaik mungkin, sama mungkin yang original gitu kita bisa pameran.
Tapi kalau di Indonesia sendiri paling banyak restorasi atau yang kreatif? Paling banyak restorasi. Paling banyak restorasi. Federal, CAT gitu. Federal agak beda. Bedanya apa? Itu beda dari kitanya aja sih sebenarnya. Untuk spesifik dekal federal, satu di marketplace sudah banyak. Oke. Di marketplace sudah banyak. Beda nih ya? Beda. Kita punya tensi tersendiri untuk federal. Di situ kita masuk ke poin kita bikin OEM, produk OEM TLM. Nah, ini dia nih OEM dan TLM. OEM dari TLM. Untuk brand lokal yang kita pilih saat ini adalah federal. Dimana kita kerjasama sama desainer dari teman-teman juga untuk kita bikin desain dekal federal sendiri. Jadi bukan kayak rilisan federal, cuman lebih ke rilisan federal by TLM. Betul, kayak gitu, by TLM and Friends. Karena kalau kita doang yang desain kurang mungkin, soalnya orang pengen macam-macam. Itu juga lagi ongoing. Bisa cek katalognya ada federal macam-macam, ada yang influence dari Buzz Lightyear, ada influence dari gue lihat tuh. Lego kan ya, Mario Bros. Ada yang gurita, macam-macam. Jadi itu kita ngincer di mana menengahi retro dan creativity itu ketemu di federal itu sebagai salah satu produk OEM-nya TLM. Pernah kolaborasi sama desainer di luar TLM? Mungkin bukan kolaborasi sebutannya ya. Tapi? Kolaborasi juga sih. Namanya kita partnership. Kita partnership sama desainer. Desainer ada di mana kita ketika nerima order kita juga ngajak desainer untuk kontribusi. Misalkan kayak ini kayaknya lo cocok nih megang nih. Soalnya lo basicnya fiksi. Oke. Megang. Pernah ada refurbish atau remake sebuah sepeda fixed gear? Sepeda fixed gear itu pernah, cuman bukan refurbish ya, bukan restorasi, lebih ke custom. Nah, yang gue tanyain ini pasti sering banget terjadi di tempat umum ya, ketika ada yang namanya frame set fixed gear lah kita katakan ya. Ada merek-merek Taiwan tertentu yang bentuknya mirip kayak let's say Cinelli Mesh segala macam. Ketika ada orang datang bawa entah apa itu nama frame-nya, terus dia minta decals Cinelli Mesh buat lo, seolah-olah itu Cinelli Mesh, lo menghalalkan atau tidak? Gue menghalalkan. Lo menghalalkan? Gak apa-apa ya, karena itu again balik lagi ke pesepedanya. Betul. Cuman hati-hati buat buyer di sana, ada aja hati-hati banget ya ketika nge-rebranding ya, nge-rebranding frame Taiwan yang nggak jelas terus jadi brand mahal, itu mesti dicek bener-bener ya, hati-hati ya gitu. Nah sekarang kan bisa dibilang TLM itu konsentrasi penuh untuk restorasi dan desain decals baru gitu ya. Buat lo sendiri seberapa penting sih, ini lupa nanya nih gue tadi, seberapa penting komposisi decals dalam sebuah frame atau sepeda? First of all, decal adalah identitas sebuah sepeda. Decal adalah identitas dia yang memberi nama untuk sepeda itu. Ya. Contoh gampangnya gue ke bengkel nyatet di form kan sepeda apa, masa si merah, si hitam gitu, blacky gitu, kayak nama jaing ya, Bencarnato gitu. Gue lagi pakai decal yang apa, tulis namanya kan kayak gitu. Satu itu identitas sepeda. Dan yang lebih penting dari itu adalah decal itu tempat kita naruh kreativitas kita dalam membangun sepeda. Karena kenapa di semua sepeda itu sudah standar semuanya. Kita nggak bisa pakai stem yang aneh-aneh, nggak berani juga dong. Kita nggak bisa put creativity di stem. Nggak bisa, fungsi soalnya. Fungsi betul. Di wheel set gitu, cranknya mau diapain nggak bisa. Kita nggak bisa main-main di situ. Kita bisanya main-main di kalau mau grafis nih, kreativitas grafis ditaruh di semua di stikernya, di decalnya. Jadi di sini ada juga bedanya decal dan stiker mungkin ya. Oh iya, decals dan stiker emang beda ya? Gue aja baru tahu nih. Sebenarnya nggak ada yang sepakat itu beda atau sama. Cuman selama ini gue mengartikan decal itu satu, kalau dari materialnya heavy duty vinyl stickers. Ulang lagi pelan-pelan. Decals itu adalah heavy duty vinyl stickers. Tapi kalau stiker? Kalau stiker itu bebas di mana aja. Decal itu kita punya formasi. Ini ada di top, ini di situ, ukurannya sekian. Semua ada arrangementnya. Punya standarnya sendiri ada gitu ya. Itu dia tuh pelajaran baru ya. Kenapa itu penting buat TLM? Karena di situ kita merasa membangun sepeda juga di ketika kita nempel decal. Nah, ini penting nih ketika ada teman-teman mungkin di rumah yang kayak beli sepeda right off the shelf gitu kan, warnanya sama, stikernya decalnya sama segala macam. Ketika mereka datang ke TLM terus gue mau bikin sepeda ini signature gue banget gitu. Itu tantangan itu biasanya lu terima diskusi segala macam kayak butik gitu, atau memang sudah ada, ini udah ada jadi nih kalau mau? Oh ya, kita selalu menerima yang awal sebenarnya. Kalau ini udah jadi, nih kalau mau, itu belum pernah sama sekali. Jadi bener-bener ngobrol, lu maunya kayak gimana segala macam gitu ya. Kita punya questionnaire-nya gitu untuk kayak
silakan cerita nih mau gimana nih. Oke. Desainnya arah mana, konsep lo apa. Begitu baru kita artiin berarti kira-kira desainnya seperti apa, color tone-nya kayak gimana gitu. Jadi ketika ketemu di jalan gitu, ini sepeda Andira banget nih gitu. Betul. Karena kelihatan decalnya udah beda segala macam gitu ya. Betul. Dan kalau ngelihat dari komposisi sebuah sepeda gitu, decalsnya itu pada umum ada di mana aja sih? Ada di tadi kan bilang di tube depan, head tube, terus ada di top tube yang di atas, di bawah, terus di seat tube-nya juga. Nah selebih itu ada lagi nggak sih yang bisa di stikerin? Semuanya bisa di stikerin ya. Kalau mau ya. Sekarang paling rame di chainstay ya. Di chainstay. Chainstay orang paling suka nih, yang paling concern. Itu ditaruh chainstay. Karena ada satu fungsi juga ketika lo menaruh stiker di chainstay, selain itu jadi karakter sendiri, itu juga memproteksi chainstay-nya sendiri dari hantaman si rantainya itu ya. Nah itu salah satu fungsinya juga. Nah selama di TLM pernah gak sih lo mengalami kejadian kocak gitu? Nemuin apa gitu di jalan? Nemuin di jalan, ini baru kemarin tuh seru nih. Apa nih? Baru kemarin banget. Gue ada urusan, gue ke rumah teman gue, teman kantor gue. Gue ke rumah teman kantor gue untuk naruh barang, cuman orangnya nggak ada. Pas gue nyampe sana, gue tahu sepeda dia apa, dia sepeda juga. Ada satu sepeda sebelahnya. Terus? Brandnya Relic, Relic USA something gitulah tipenya. Tipenya relik tangan. Gue cek, ini kok bagus sepedanya nih, mulus. Dekalnya juga warnanya kok kece banget, warnanya kayak kombinasi hijau sama Tosca, frame-nya silver. Itu gue buru-buru banget, karena ditungguin itu langsung naruh barang, gue langsung cabut. Nyampe gue telepon kan orangnya, bro, ini barang udah gue taruh satu itu. Dua, itu sepeda punya siapa? Oh yang kali tadi. Iya, siapa tahu bisa gue iniin kan. Kopi. 500.000 lah. Tawar, oke. Terus? Soalnya kirain gue masih ori gitu, terus dia bilang, oh enggak itu repaintan gitu. Oh repaintan, bagus ya. Ya udah terus gue pikir-pikir, gue pernah nggak ya bikin dekal kayak gitu? Gue cek aja, nama kakak lu siapa? Oh ada disebut namanya, gue cocokin nama customer gue, taunya sama. Ternyata kerjaan lu sendiri. Ini kurang lebih kalau di Hollywood sana kayak Kanye West dengerin lagu enak nih, anjir lagu gue sendiri. Bisa kurang lebih seperti gitu ya. Self love ya orangnya ya. Penting. Nah ini kalau ngomongin balik lagi ke stiker nextnya dari TLM apakah selamanya lu akan bekerja atau nge-treat Reincarnato ini mau dibawa kemana kah? Atau ada mimpi khusus gak sih di TLM? Mimpi khusus di TLM itu memang kita tadi yang udah sebut ya, pengen ngumpulin sebanyak-banyaknya deh kalau pameran itu ya. Kita dipamerin gitu. Selanjutnya kita pengen jadi wadah untuk desainer atau bahkan artis ya. Artis untuk bisa memasarkan, bisa memamerkan karyanya melalui media yang simple. Contohnya adalah, boleh cerita contohnya, kemarin pernah ada lampu Rio Simatupang. Dia adalah seniman kan, dia artis, dia punya gambar. Gambarnya itu di vas, kain, tembok. Itu kurang fleksibel untuk lo bisa punya. Tembok berarti lo harus punya rumah kan. Bener. Untuk yang lo mau gambarin. Kalau kain juga lo harus punya bahannya yang entahlah mungkin tujuannya gimana. Tapi udah gitu kita approach beliau, kita ajak untuk kolaborasi, kita racikin gambarnya, kita pakai gambar yang udah ada, kita nggak minta gambar baru. Kayak Bang Rio, gue minta aset digital lo deh, yang ada yang mana? Tapi nggak kayak gitu. Lu minta? Gue minta yang udah ada aja, yang udah ada. Oke. Nggak ngerepotin berarti ya? Nggak ngerepotin, kayak udah lo udah punya aset digital, aset lo udah banyak. Tinggal gimana caranya TLM bisa bantu untuk ngolah menjadi sesuatu yang lebih mudah untuk digapai orang. Kalau jual lukisan mungkin nggak semua orang perlu gitu, nggak semua orang butuh. Dan nggak semua orang mampu. Nggak semua orang mampu. Saya mau ngomong gitu tadi, takutnya gimana? Nggak apa-apa. Jujur aja di sini. Ya, jujur aja, nggak semua orang mampu beli lukisan lo. Iya. Terus akhirnya lewat situ, medium itu. Kita racikin gambarnya, kita ubah. Kalau bisa ntar dicek jadi face card style gitu. Kayak kartu King Queen Jack. Iya. Untuk jadi rim stiker. Jadi ditaruh di sekeliling gitu? Ditaruh di rim, jadi ada lubangnya untuk masuk spoke. Oh, di bagian spoke itu yang kayak sekarang kalian punya ada di Instagram tuh ya? Ya ada. Yang buat yang ditempel kayak panjang gitu kan ya? Ya. Nah, ini menarik ya ketika desainer atau andaikan dulu waktu gue bikin Pias pertama kali sama Darbot udah ada TLM, mungkin gue akan customize semua desainnya Darbot ke dalam decals yang proper gitu. Mungkin sekarang bisa diulang lagi kali ya? Nah. Ini kalau memang kedepannya begitu, apakah lu pernah punya niatan untuk nelpon Cannondale atau ngontek
siapa gitu brand luar di sana untuk kayak menyerahkan diri atau minta file gitu, pernah gak sih? Minta dalam artian ini gue mau remake decals lo nih, gue minta template-nya dong kayak gitu. Remake decals dulu kali ya. Remake decals tuh pengen banget juga sih. Contohnya itu yang kita lihat di Verdel X. Sorry. Gak apa-apa. Verdel lah. Verdel X siapa ya namanya ya? Ada pokoknya apa Rabbit gitu ya? Kalau salah bukan ya? Iya, yang gambarnya karakter gitu. Anggap aja kita inget ya, terus ada rantainya itu bagus banget. Jadi bagaimana decal itu bisa jadi cerita baru. Buat sepedanya, padahal mungkin speknya sama aja, bannya emang beda, bannya sama-sama. Cuman karena ya decal bareng paint job ya, itu jalan bersamaan. Decal sama paint job itu bisa membentuk suatu produk dan suatu lini baru, apa namanya? Lini baru ya. Nah, ini ngomongin soal decals, masang decals karena juga nggak bisa sembarangan ya. Maksudnya kayak ada coating apa segala macam. Paling baik tuh masang decals gimana sih? Masang decals paling baik gimana? Pertama pastiin dulu permukaannya itu bersih. Permukaan bersih, kasih air sabun, dilap. Terus akan lebih baik lagi kalau lo catnya nggak sembarangan, jadi nggak keriting permukaannya. Nggak gerinjel-gerinjel. Smooth ya. Smooth. Udah gitu, ya udah ditempel. Kalau bisa tangannya jangan nyentuh bagian stikernya. Tempel aja. Tempel aja. Maksudnya harus di coating lagi nggak? Kalau misalnya polymeric vinyl itu bisa with or without coating. Kalau misalkan orang kayak gue yang ganti-ganti decal tiap hari sih enggak sih. Ganti sepeda tiap hari tuh bisa. Tiap hari. Itu jangan di coating. Ini jadi salah satu caranya lo bisa dibilang kayak sepeda baru terus ya. Tiap minggu ganti decal saja ya. Itu ada yang kayak gitu nggak? Gue. Oke. Bengkel hari ini bawa apa? Sepeda apa hari ini, tulis. Ada impian kolaborasi sama artis tertentu kah, lokal atau luar? Atau brand tertentu deh? Brand tertentu ya. Ada nggak? Siapa tahu kan nonton habis itu tiba-tiba ngontek gitu TLM, yuk let's go gitu kan. Belum gue pikirin sih sebenarnya siapa sih. Gue cuma pengen bisa ngebantu teman-teman aja sih. Gue nganggap kolaborasi itu artinya saling kerjasama, bukan gue tinggal printin doang, bukan kayak gitu. Ada diskusi, kreativitas di belakang situ ya. Ada kontribusi gue di situ, walaupun dia artisnya, tapi gue juga berusaha untuk ngasih kontribusi di situ. Gitu. Jadi outputnya bukan kayak misalnya stikernya si A yang diprintin sama TLM, tapi lebih kayak gitu. Ini adalah hasil karya kita berdua gitu ya. Betul. Nah, soal TLM nih, gue denger ada project rahasia yang lagi ongoing. Apaan ongoing ya, sedang ongoing sama SLCC juga, sama kita mau bikinin stiker pack sih kalau kayak ini. Stiker pack kalau ini stiker pack kita yang tadi kan otak kiri nih ceritanya gimana kita membangkitkan bla bla bla. Ini kita otak kanan nih ceritanya mau bikin yang ya kreatif-kreatifin aja, lucu-lucuan aja sesuai memang konsepnya SLCC yang asik culture gitu kan. Kita ikutin nih, kita mau bikin bareng SLCC, ntar kita rilis ya. Nah ini nih hal-hal yang kayak gini, yang unexpected kayak gini yang gue dapetin ketika ngelakuin SLCC Talks, apalagi sekarang di 2.0 semakin banyak kejutan gitu. Nah ini yang bisa didapetin juga sama yang nonton di rumah, tinggal aja langsung follow Instagramnya signaturelife.id dan follow YouTube-nya, subscribe YouTube-nya Signature Life. Baiklah Elan, thank you The Life Machine udah mampir di SLCC Talk 2.0 kali ini, dan sebagai oleh-oleh buat dibawa pulang dipersilahkan. Coba diintip dikit, kasih lihat sama di rumah. Kali aja di rumah pengen juga gitu ya. Follow Instagramnya signaturelife.id buat cari tahu gimana cara dapetinnya. Belakangnya sih gue paling suka. Kalau sepedaan tuh kayak iya benar. Ria gitu. Gue anggota SLCC gitu. Jumawa banget. Lewat dihormatin, nggak kali ya. Tapi ya itu ya tadi. Follow Instagramnya, jangan lupa subscribe dan juga klik like video ini di Signature Life channel tentunya. Dan kalau mau tahu lebih lanjut soal Life Machine gimana? Ya bisa kunjungi aja Instagramnya di The Life Machine. Dan kalau mau nanya bisa langsung di situ. Bisa langsung di situ, ada WA, kontak WA aja, ntar ada yang jawab. Minta fallback juga nggak masalah. Nggak masalah. Baiklah. Sampai ketemu di episode berikutnya. Keep pedaling and see the unexpected.